Gue tanya jujur. Lu ngerasa aman karena ada gaji masuk tiap bulan? Padahal lu udah tahu, itu duit, cuma numpang lewat 5 menit, sebelum ludes buat cicilan dan bayar sekolah. Lu itu bukan pekerja. Lu itu cuma saluran pipa yang dilewatin duit, tanpa pernah ngerasain airnya. Bangun bro, hidup lu lagi di ujung tanduk. Sebelum gue bongkar, gimana caranya lu berhenti jadi budak tanggal gajian? Klik dulu tombol like dan subscribe. Jangan biarkan algoritma bikin lu tetap miskin, karena terus-terusan nonton konten sampah. Oke, kita masuk ke realitanya. Lu yang umur 24-38 tahun, lu adalah sandwich hustler sejati. Hidup lu kayak berdiri di jembatan goyang. Di bawah, keluarga nungguin transferan. Di atas, teman-teman lu di Instagram lagi pamer flexing liburan, yang bikin lu ngerasa gagal kalau nggak ikut-ikutan naik kelas. Terus lu mikir, gue harus bisnis. Tapi apa yang lu lihat? Lu lihat bisnis viral yang rame di TikTok, terus lu latah ikutan. Lu lihat orang pamer omset miliaran dalam 90 hari, terus lu bakar tabungan lu buat hal yang nggak lu ngerti. Hasilnya, 2 tahun kemudian usaha lu tumbang, dan lu balik lagi jadi pekerja yang makin terjepit. Kenapa? Karena lu ngejar cuma yang lagi viral, bukan yang dibutuhkan. Bro, bisnis yang bikin pemiliknya tenang tiap bulan itu, justru bisnis yang kelihatan biasa banget. Gak pernah trending, gak pernah masuk headline motivasi, tapi duitnya ngalir terus kayak air keran. Kita bahas 4 ide bisnis ngebosenin yang bakal ngisi dompet lu tanpa harus drama. Ide nomor 1. Depot air minum. Banyak dari lu bakal ngetawain ini. Yaelah, jualan air galon, bisnis bapak-bapak pos ronda itu mah. Sorry ya, mendingan gue kelihatan kayak bapak-bapak pos ronda, tapi saldo ATM gue gendut, daripada gaya kayak CEO startup, tapi buat bayar internet aja masih nunggak. Air itu kebutuhan harian, bukan musiman. Mau ekonomi lagi hancur, mau algoritma ganti, orang tetap butuh minum. Logikanya simple, volume dan pengulangan. Gini cara mainnya biar nggak jadi bisnis ecek-ecek. Jangan cuma buka toko terus nungguin orang dateng. Itu kuno. Lu harus bangun sistem Netflix versi galon. Lu mapping area radius 1 hingga 2 km. Lu tawarin sistem langganan. Catat jadwal tetap mereka. Orang males mikir bro. Kalau lu bisa pastiin galon baru ada di depan pintu mereka, bahkan sebelum mereka sadar galonnya habis, lu udah menang. 100 pelanggan tetap yang pesen 6 galon seminggu itu artinya, 600 galon per minggu yang cash flow-nya terprediksi. Minim drama, maksimal cuan. Ide nomor 2. Laundry kiloan. Kenapa laundry itu bisnis yang gak ada matinya? Karena orang kota itu sekarang makin manja dan makin gak punya waktu. Mereka lebih takut kehabisan waktu daripada kehabisan duit. Lu sebenarnya bukan lagi nyuciin baju mereka, lu lagi jualan waktu ke mereka. Kapan terakhir kali lu lihat orang berhenti pakai laundry, gara-gara ekonomi lagi jelek? Jarang banget. Justru pas orang lagi sibuk dan stres cari duit, mereka makin butuh outsourcing pekerjaan rumah. Margin laundry datang dari optimasi mesin. Ingat analogi kursi pesawat? Kalau pesawat terbang dengan kursi kosong, itu potensi profit yang hilang selamanya. Mesin laundry lu juga gitu. Mesin diam itu artinya lu rugi. Lu nggak butuh tempat estetik, lu cuma butuh lokasi yang dekat kos atau apartemen dan layanan ekspres 6-8 jam. Orang bayar lebih mahal bukan karena mereka bodoh, tapi karena mereka menghargai waktu. Ide nomor 3. Rental mainan anak. Banyak orang tua males beli mainan mahal jutaan, yang cuma dimainin selama 2 minggu, terus cuma jadi rongsokan plastik di pojok rumah. Tapi, mereka bersedia bayar buat akses. Ini ibarat lu punya properti mini. Mainan itu aset lu. Lu sewain bulanan. 1 unit mainan bisa balik modal dalam 6-8 kali sewa. Sisanya, itu cash flow bersih. Lu nggak jual barang, lu jual akses sementara. Tantangan terbesarnya, bukan cari pelanggan, tapi higienitas. Orang tua sangat sensitif soal keamanan dan kuman. Kalau lu punya standar kebersihan yang gila, lu punya senjata marketing paling kuat. Bosan itu masalah buat orang tua, tapi itu peluang emas buat dompet lu. Ide nomor 4. Produksi makanan titip jual. Usaha ini sering diremehkan,
karena nggak punya branding besar. Tapi dengerin gue, punya toko sendiri itu artinya lu punya beban sewa, pegawai, dan risiko harian yang gede. Titip jual adalah model distribusi ringan. Lu fokus di produksi, sebar ke 20-50 warung atau kantin. Mana yang lebih tenang? Punya satu toko yang nungguin pembeli datang satu-satu, atau punya 50 warung yang masing-masing jualin 50 porsi produk lu per hari? Stabilitas datang dari jaringan kecil yang tersebar, bukan dari satu titik besar yang rapuh. Kuncinya cuma satu, disiplin supply. Warung gak peduli lu punya 10.000 followers, mereka cuma peduli barang lu datang tepat waktu dan laku. Sederhana, tapi banyak orang gak sanggup disiplin di sini. Gue tahu apa yang ada di pikiran lu. Tapi bisnis-bisnis itu kan gak keren bro. Masa gue sarjana jualan galon? Masa gue mantan manajer nyuci baju orang? Inilah penyakit utama orang Indonesia. Gengsi. Lu lebih rela kerja jadi budak korporat, dapat tekanan dari bos yang gak tahu diri, gaji pas-pasan, tapi lu tetap bertahan cuma supaya pas ditanya teman kerja di mana, lu bisa jawab di gedung tinggi. Persetan sama validasi sosial. Validasi sosial gak bakal bayarin sekolah anak lu. Validasi sosial gak bakal kasih makan orang tua lu pas mereka sakit. Kalau lu mau beneran merdeka, lu harus berani kelihatan biasa aja di depan orang lain, padahal isi tabungan lu terus nambah. Ingat langkah-langkah ini kalau mau mulai. Pertama, pilih satu dulu. Jangan rakus. Lu belum tentu bisa ngurus galon terus mau buka laundry juga. Fokus sampai sistemnya jalan sendiri. Fokus itu bukan sempit, fokus itu strategi bertahan. Kedua, kuasai radius 1-2 km. Jangan jauh-jauh dulu. Cari 30 pelanggan pertama di sekitar rumah lu. Kalau lu nggak bisa menangin tetangga lu sendiri, jangan mimpi mau menangin pasar nasional. Ketiga, audit arus kas lu. Jangan terjebak pengen kelihatan sukses duluan. Lu nggak butuh mobil baru, lu butuh cash flow yang bisa nutup kebutuhan bulanan tanpa bikin lu deg-degan tiap tanggal tua. Hambatan pasti ada. Mesin rusak, barang rusak, pelanggan komplain. Bedanya pebisnis yang bertahan dan yang tumbang cuma satu, responnya. Jangan panik, evaluasi sistemnya, bukan emosinya. Kemenangan finansial itu nggak selalu harus heroik. Nggak selalu harus pakai jas, masuk berita, atau dapat investasi triliunan. Kemenangan finansial yang paling hakiki adalah saat lu punya kontrol penuh atas hidup lu sendiri. Bayangin 12 bulan ke depan. Saat teman-teman lu masih debat soal kenaikan gaji 5%, lu udah punya mesin kecil yang nyumbang tambahan stabil tiap bulan. Itu bukan revolusi besar, tapi itu adalah pijakan. Dan pijakan itu dibangun dari usaha yang tahan banting, bukan yang sekedar trending. Masa depan finansial lu bukan soal hoki. Itu soal pilihan, dan seberapa konsisten lu ngejalaninnya pas semangat lu lagi turun. Lu mau tetap jadi saluran pipa duit orang lain, atau mulai bangun tandon air lu sendiri? Gue udah kasih pintunya. Sekarang, tinggal lu yang nentuin mau masuk atau tetap berdiri di jembatan goyang itu selamanya. Pilihan ada di tangan lu.